Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah teras subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah. Jamaah terasku adalah jamaah tetap. Pertama sekali kita senantiasa mengucapkan puji sarata syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan kau berarti banyak, telah melimpah-limpah. Kalau awak mencuba menghitung nikmat yang Allah berikan, tidak akan bisa awak menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Baca awak akan menghitung. Dek kanon ado akan bisa angka dan kata yang mewakili. Karena mahal tidak bisa dibeli, murah tidak bisa diminta. Sedangkan cahaya matahari je nak dapat dawak tu alah mati dia mah. Iya je nak ada lapan yang ada. Mangkue banyak nak awak mensyukuri apa lai awak orang Indonesia gua. Yo berlimpah-limpah nikmat Allah kawak. Kok tanah yang subur, kemudian damai. Ya memang tak ada kata lain kecuali hanya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman dulu disebut dengan zaman gelap gulita. Dek karena alun ada cahaya Islam, cahaya hidayah. Zaman jahiliyah tu zaman kegelapan. Ndak jalan yang kali tempuh, ndak ada ukuran katobana yang dikatakan. Setelah datangnya Nabi Muhammad membawa risalah Allah, ajaran Islam, jadilah terang benderang, nampak nyatu jaleh ma jalanan lurui, ma jalanan bengkok. Ada jalan lurui inalah dijelaskan di dalam Islam, dalam Al-Quran, meskipun ada juga yang mencuba untuk membelok-belokan. Maka dengan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, berpegang teguh bahwa insyaAllah tidak akan sasik wa salamunya tu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita akan melanjutkan pembahasan awak surah Ali Imran ayat 105. Kamu nyunyuk cicik sayek. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum azabun azim. Kata Allah Ta'ala, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang telah bercerai-berai dari agama mereka. Iko kalau sebelumnya adalah perintah berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Dan ayat 105 ko adalah larangan supaya awak jan seperti orang nalah pernah bercerai-berai, jauh atau berpisah dari agama. Berarti
Iko pernah terjadi tasuo masuk dulu, masuk lampau, masuk yang telah berlalu. Tentu awak diajan mencaliak contoh kanan sudah, mencaliak tuah kanan manang. Contoh nala sudah, orang nan bercerai-berai, orang nan jauh dari agamu, jiwanya, batinnya ndak tanang. Karena memang fitrah manusia kau butuh jo agamu, merasakan dan meyakini Allah hadir. Itulah yang membuat jiwa manusia bisa menjadi tenang. Mangko barajawa kepada sejarah, kepada orang-orang nan terdahulu. Kalau nyo heboh bercerai-berai, hancur lebur, heboh dia baca kaknya, anan tasuo, anan terjadi, ndak ada kedamaian. Nanado adalah kehancuran, punah rarak, baserak-serak. Jadi mengkonyo iku adalah semacam larangan, dan sampai awak bercerai-berai, dan sampai awak keluar dari persatuan. Alado jamaah awak kini, kemudian jangan sampai awak keluar, dan sampai awak berpisah. Karena memang dengan persatuan awak menjadi kuat. Dengan kekuatan awak menjadi menang. Jadi kemenangan itu didapatkan dengan adanya persatuan. La falaha illa bil quwwah, la quwwata illa bittihadah. Tidak ada sebuah kemenangan kecuali kemenangan itu didapatkan dengan sebuah kekuatan. Kekuatan tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya persatuan. Jadi ba keluarga, ba korong, ba kampung, ba negari, ba kecamatan, ba kabupaten, ba provinsi, ba negara, yo bersatu padu awak. Bersatu kita kokoh, bercerai kita runtuh. Jadi kokoh awak dia, kuat awak dia. Iko surau ko mengko ka bisa tagak, ba mengko bisa tagak ya. Karena bersatu banyak unsur. Ada semen, ada kasia, ada air, ada tembok, ada batu. Menyatu ada kayu. Jadi lengkap dari berbagai macam unsur, kemudian digabungkan, disatukan menjadi sebuah kekuatan. Kok kasih aja wak susun mbak aki kilo, bata aja wak susun mbak aki kilo, ayi aja muah jadi suruh gogo meler. Jadi dengan adanya bata, lalu kemudian direkat dengan adanya semen. Semen koci aja namu harus adolo aye. Semen jo aye tu pakai mana tu adolo kasih Oh, nak bisanya mengecek-cecek do. Kau dan semen komaden dan mahama, nak semen surang lah. Lemu laki kalau nak do aye. Kok semen cie jo aye tentu karih takah tu je. Mako ado kasih. Jadi saling baharagu, saling banilai. Oh, den kasih, den murah kau nyeko. Tak doro, mahal ketika nak dona lain tu mahal kasih. Tak tu lo bata den tanah liye kau nyeko. Jadi nak ado bisa ego dengan diri sendiri. Mengecek inyo nampal yang bajaso, inyo nampal yang santi yang nak doro. Apalagi dalam bentuk awak bernegara, berbangsa kau. Kasado orang punya peran, kasado orang punya jasa. Berbagai macam suku, bangsa, agama, berbagai macam latar belakang daerah. Semuanya berperan serta ikut sarato, berarti nyo punya jasa. Ko ado nang kamambo ayi gela, ko ado tukang berinformasi lah, kasado nyo bagunu. Jadi mangko orang Minang ko memang
banyak baraja ke alam ko, dari alam ko lah menggambarkan makna. Kecian lah, ndak ada orang nak bazir dah, ndak boleh ada yang meremehkan manusia. Kok punya kekurangannya secara fisik, tapi tetap ada gunanya. Damu ada kaca langan lah balangan, kaca bati lah bati. Ndak bisa. Ndak ada awak mengecewakan adik awak mah mengabaikan peran lain. Hanya mengko ada gunanya. Nan butuh pambuilah suang, ya tu. Ba mengko yang builah suangnya butuh. Ndak ada tak cabut. Alai, nan pakak pala pe badia. Nyo la pe badia nyo da darehna la badia tu pun nia deh. Nak tarangan kamu gunung na mo eta. Alai. Na lumpuh pau rumah atau palo ayam. Karena perlu na hus je. Nyo rumah ke dunia palo ayam dia lawe. Alai. Jadi nak do ni nak paguno. Mangkonyo ndak boleh awak bercerai-berai. Apalai ala ado agama yang mempersatukan awak, ndak boleh keluar-keluar leh. Ndak boleh menjauh. Orang mengarajuan awak ndak mengarajuan, ndak boleh. Maka disuruh awak bersatu, jangan awak sampai bercerai-berai. Karena orang yang bercerai-berai ko, orang yang keluar dari pasukan, itu yang membuat kebinasaan, itu yang membuat kekalahan. Masih takkan ada warna sejarah perang Uhud. Perang Uhud itu adalah sejarah meninggalnya tokoh-tokoh besar. Salah seorangnya adalah paman Nabi Hamzah. Hamzah itu sadisnya bana diambil hati bana penghinaan bagi umat Islam de orang kafir. Bagaimana kau tu terjadi karena ada yang keluar dari barisan. Disuruh tagak je di sini, standby di situ, jangan turun-turun ke bawah, calian uni bukit tu, kawal, jangan sampai keluar, jangan sampai lari, jangan sampai berpisah. Apa yang menyebab terjadinya kekalahan itu? Dek karena manusia ko anan mereka condong salero kana lama, condong mato kana rancak, bakaran dak manapek banyak, di bawah orang labah sorak-sorak, ado pembagian, konyo kuah wala mananga harto rampasan perang, padahal itu jebakan. Manusiaku kadang-kadang kalau lah diumpan do takatu ada terjadi lagi. Baci rabui. Dan disuruh dia Nabi tagak je siko, duduk je siko, unian je siko, jam berjalan-jalan, jangan lari-lari, jangan keluar-keluar, jangan turun-turun. Dek mencele orang babagi-bagi, kikiro napasu awak nak ganti. Namuah kada kurang di bawah bagi-bagi kuat. Masa awak nak dapat bului awak ko kata-kata bului awak. Bului awak ko orang mendapat awak nak dapat mamu awak. Tu balai. Turun perintah laba lupuan. Dalam panganak kini baan ang kamandape, baan ang kabalabo, kecil bilih andi yang mamu luang tu. Bului beko, orang mandape awak ketinggalan, mamu awak jangan kalah lain. Podo namu ada anak banyak nih. Itulah kesudahnya. Bercerai, keluar, terjadilah kekalahan hancur. Jadi dan sampai awak di antara awak bakorong namanya, bakampung, masyarakat, kalau lah ada persatuannya bahas supaya bangun persatuan kompak selalu. Jangan sampai menghindar dan sampai keluar lo. Boleh keluar lo dari agamu. Nilai-nilai agamu lah majan arti dan makna dari sebuah persatuan. Waqtalafu, dan janganlah kamu seperti orang yang berselisih. Batang ka aja taruh mimba di maja'ahumul bainat.
setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Iko informasi lah jalai, perintah lah jalai, arahan lah jalai, petunjuk lah jalai. Jangan sampai batikai-tikai jo baru lai. Jadi mangko para lu ado baris berbaris supaya supaya rapi, supaya teratur, diajar dilatih lah PBB. Balangkahnya sama. Kalau kaki kamu kaki kida, berarti tangan suwe nang kamu kolo. Jadi serentak itu mangkonyo ado disebut dengan loyalitas, ada kepatuhan. Ndak boleh kerong, nang kerong kono. Boleh disuruh orang suwo yo suwo, disuruh kida kida, disuruh lurui lurui. Karena panduannya lah ada perintah lah jalai, ada perintah. Kan wak menceliak tanggal 17 Agustus upacara pengibaran bendera tu ada paskibra atau paskibraka, pasukan pengibar bendera. Ba barisanyo, ba serentak hentakanyo, kakiye serentak, tangannya serentak, aba aki kiro matu awak mencaliak. Sanang, indah gerakannya, karenanya patuh dengan satu perintah. Perintahlah jale. 3 langkah kamu ko je, yo 3 langkah kamu ko aja. Kau disuruh 3 langkah kamu ko 2 ribu itu dah senjang ya. Batikai nak doan cak batikai itu doh. Jadi jangan sampai seperti orang yang bertikai, yang berselisih, yang batangkai, yang ibu. Padahal lah jalan keterangan lah nyato, lah nampak lah di jalanan. Iko perintah, lakukan iko nak disuruh, iko nak ditagah. Kan ada suruhan, disuruh maju, jalan, ya maju, berhenti, gerak, berhenti, patuh. Awak takatu pula disuruh dia Allah Ta'ala karajoan, dilarang dia Allah Ta'ala hentikan. Jangan sampai sebaliknya nan disuruh ditinggal, nan ditagah di karajoan. Tapi itulah manusia, dia jadi bantu patuh. Pasukan pengibar bendera tu nyo babulan lo dilatih tu atau baminggu lah. Dilatih kedisiplinannya, dilatih kepatuhannya. Ndak do marasona hebat do. Oh, ko kaki den panjang, kalangkah den panjang. Biar den no. Ndak boleh lai. Mangkoe umpamu gulai itu nang gulai itu jangan kok padeh jangan lado ngeh dengan padeh aja. Kok garam jangan ngeh dek asin aja. Kok asam jangan ongeh di asam aja. Nyo dicampur mengko kalama. Jadi kan ada umpama tu pengibar bendera tu dari berbagai macam sekolah, dari berbagai macam provinsi. Mandangmu aja. Boleh. Sabar yo le. Lah masin nama ya. Aku lah buatan wak manusia. Nambuh manusia ko ado masuk guys. Masuk expire-nya, masa fungsi ado rusak. Kalau anu je sampai dia kamai tu nak tukar lah ya. Tu nyu ado masuk itu. Jadi nak dibuat dia manusia ko ado masuknya. Masa fungsi. Alai. Siapa mereka yang seperti kau yang dijelaskan di dalam Al-Quran kau? Itulah mereka orang Yahudi, orang yang Nasrani. La jalai kau perintahan. Tapi nyotikai-tikai, nyotuka-tukai. Contoh, yang ini seorang lain. Itulah wak manusia. Sampai mana lah taluk panik je. Jadi mangkonyo
gambaran di dalam Al-Quran jangan awak seperti orang Yahudi dan Nasrani nang karajue batikai-tikai je ibu batangka ribui orang disuruh aku kasuoknya pe kakida baan nang kaba beda je. Ikulah gambaran manusia di mana kadang-kadang di keluarga awak do nang takatu itulah sembahyang dempo berani tampil beda aja. Itu lo modelnya deh ya. Pokoknya malah berbeda ya lah. Kau pembunuh awak dorang tu malah dilawan dia. Ini kalau kebijakan kamu pernah menyarankan dulu adalah kepada pejabat. Kadang-kadang orang katikonyo bagak karih manu je kan, berani anu je. Akhirnya direspon takut ya. Digertak-gertak itu takut ya. Tapi orang elok-elok je mengusulkan membuat anu nyonya cuanya nyuaniang ya. Jadi bentuknya tu kerong lo orang ne, preman lo orang ne, malawan bagak lo ne, baru kah direspon di demo lo ne lu, baru kah direspon ne. Kalau lelo aja dan yang aja tak den, weda. Aku tialah, amor kicuh ya kau jaga aja. Itu lo kadang-kadang model kebijakan pemberlakuannya, istilahnya takut ke orang bagak dia orang nama beda ya, ada nilai lo nanti kata. Itulah orang Yahudi dan Nasrani sampai kini ditakuti orang. Akhirnya dibangunlah kerjasama dan segala macam. Jadi kau menjadi pembelajaran, menjadi inspirasi lah dia awak bersikap, awak bertingkah laku. Pokoknya jangan sampai awak pecah belah, jangan sampai awak bertikai-tikai aja. Tidak ada keharmonisan, tidak harmonis. Jadi kalau seandainya meskipun baca orang Minang tingkah kayu ditungku mangku api kaidui iyo, tetapi keberagaman itu tetap menjadikan keharmonisan, yaitunya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Wa ulaika lahum azabun azim, dikatakan Allah mereka nan cuiko nan takahko itu mendapatkan azab yang besar. Iko orang nan baswa wae kerong pahlawan nan main kingke dia perangai. Ko baswa wa kamanya main kingke dia perangai. Ndak namuah patuah. Padahal awak diajarkan ada namanya kepatuhan, patuh, ada loyalitas. Kalau tidak kerengkang di perintah Allah, kerengkang di perintah Rasul dan perintah pemimpin yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan mendapatkan namanya azab yang besar, azabun azim. Wa tambah sa ayatnya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi tadi di atas adalah larangan jangan sampai awak berpecah belah, jangan sampai awak bertikai, habis energi awak, habis waktu awak menyelesaikan takatujo. Mabiabi hari je. Janganlah. Akini di ayat 106 dikatakan Allah, ingatlah pada suatu hari tabyaddu wujuh, akan kelihatan, akan nampak orang yang wajahnya putih bersinar bercahaya. Wa taswaddu wujuh, dan ingatlah pada suatu hari akan datang, akan kelihatan orang yang wajahnya, mungkonya hitam pakai kalam. Berarti itu nanti gambaran manusia di hari kiamat. Jadi dua je pemandangan nantinya lain. Cie nan wajahnya putih, bercahaya bersinar putih. Cie lain wajahnya nan nampak adalah hitam pundam, atau ya pundam. Hitam pundam pakai gelap. Itu wajahnya. Dua tumpamu. Disebutkan
Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang hitam wajah mereka lah orang-orang yang kafir, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dikatakan kepada mereka kalimat cercaan atau celaan. Akafartum ba'da imanikum, mangko yu kapia dulu setelah yu beriman. Hitam kesudahnya muka, hitam kesudahnya wajah. Jadi anak awak pabuat kini di dunia ko, iko akan menggambarkan bentuk dari wajah awak nanti. Mau nan hitam atau nan putih. Ongku batu ambo kini tama. Hitam ada kini koko nan dari bantu asal kejadian awak. Nan awak ko tubuh nan kasako dalam kajian torikat awak berasal dari api, angin, air, tanah. Nan tanah ko nyemah nama jadi kulit jujangi awak kuah. Wow, kulit awak nan hitam, ana dapat awak tanah tanah hitam. Ko nang kunyang dapat tanah kunyang. Kalau nang putih dapat tanah putih. Bersyukurlah orang nan dapat tanah putih. Bolehlah awak baik buati awak dapat tanah hitam? Ndak. Kini yo hitam. Tapi kalau wajah awak dibasahi dengan air wudu, maka itulah yang memberikan cahaya, memberikan sinaran warna yang putih jaranya. Basuh awak putih jernih. Baca yo tu. Jadi kok kini namanya kok hitam? Alhamdulillah. Wajah lihat kalau di Makkah tu banyak ni tampak kiri dari awak ko ada melekun yang lansir mana sawo matang. Dicaliak dia waktu. Masya Allah. Hitam pakai sacukui bakile lo tu lain. Tapi kalau wajah di sini dibasahi dengan air wudhu, akan bercahaya, akan putih. Oh, walaupun putih bana wajah kini, putih bana mungko di duya, tapi tidak pernah disentuh dengan air wudhu. Nyawa kali mandinya tu, mandi kali putih je waktu. Air mandi aja jo air wudu ndak bisa sama tu. Sedangkan orang berwudu ko, apakah dengan mandilah cukupnya berwudu kalau sampai ia kasado ndak? Jadi sesamuan mandi je wudu. Payah bana awak bersinar wajah putih malah wak mandi je tadi wak diri je ia amode kece iklan. Kamu pakai ini. Nih langsung putih wajahmu je. Nang kecil iklan, glowing gitu sih, ya glowing iklan. Itu kan kecil iklan. Kalau nang kecil Allah Taala, kalau ingin awak wajah awak nanti dari kiamat itu putih bersinar bercahaya, inirbuutieko dari dalam, lalu kemudian terpancar karena wajah awak dibasahi dengan air wudu. Walaupun ambo di pesantren diajarkan doa ketika wudhu, meskipun ada yang memperdebatkan anak dodo hadis dasare baca-baca doa ketika wudhu tu je. Tapi ada semacam semangat ketika membasuh muka tu, Allahumma bayit wajhi yauma tabyadu wujuh wa la taswadu wujuh. Jadi basuh, ya Allah putihkanlah wajahku pada hari nanti, putih wajah dan hitam wajah. Wala taswadu wujuh, jangan sampai engkau hitamkan wajahku. Walaupun tu banyak doa di saya, ya silahkan. Tapi dalam hati awak membasuh muka, artinya air wudu yang membasahi muka awak itu nanti yang menghadirkan cahaya putih yang bersinar.
Jadi kok di dalam surah Ali Imran ayat 106 kok lah menggambarkan tentang bahwa nanti di hari kiamat akan bersinar putih wajah dan ada puluh dan hitam pakai wajah. Dalam hati awak kau dibaca doa atau dalam hati awak berniat yo air wudu awak kau yang sempurna, insyaallah akan memberikan cahaya. Jadi air wudu kau beda dengan wudu awak kau beda dengan mandi. Mandi yo sampai air tapi ndak ada urutan-urutannya. Mengamandi na baranang je lah sampai saya rumah. Mampu lah bandar kang doang. Sampai saya apa sabun dia mandi lebih bersih lah mandi jo daripada wudunya. Itu cara pandang yang keliru. Secara zahiri tak tu, tapi dalam beribadah ko ada secara batin. Suci diri awak dari hadas kecil dan hadas besar, dari suci bersih dan najis. Karena memang kasado dikaji ada syariatnya dan ada hakikatnya. Ya secara syariat dia tak kata, tapi ada loba hakikatnya. Bahwa diri awak bersih dari dosa, bersih dari hati yang tidak elok, jiwa yang tidak bersih. Kan banyak tu wajah awak ketika awak kumu-kumu mungkin awak ayah awak kuncang-kuncang muncung awak. Tapi secara hakikatnya adalah awak ko mau masukan ayah yang bersih kemudian dikaluan keluar sarato dosa awak jo kotoran-kotoran awak yang masuk melalui muncung. Karena masuk ke dalam muncung ko banyak nang keluar kadang-kadang ndak lo nang bersih tu. Macam-macam lo dimuncung ke keluar. Itu adonan di balubang ko kasih doa isi banyak nah di dalam lubang-lubang di tubuh awak ko isi apa ciri saja. Di duang awak balubang isi itu ci duang, di telinga awak balubang ci telinga, ci mata awak ada ciri mata, muncung awak ya tajam muncung kok. Karena kata-kata kok telinga misalnya ada mengeluarkan kotoran tapi nya nak ada menyakiti orang lain. Tapi kalau muncung wah baca cik Kiai Zainuddin MZ kat yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau kata melukai hati, kemana obat akan dicari. Kalaulah lidah melukai hati, apa aki kilo. Kalau luko, dek pisau, bisa dube, kobe merah lah namanya. Tapi kalau lidah melukai hati, kamu mau be ka dicari. Ta singguang dende yo ta same dia tiden ndak akan bisa dan memaafkan tapi ndak bisa melupakan. Kan iko logo memaafkan mungkin bisa tetapi melupakan tidak akan bisa. Takana taruh juo ta same dia tiko tongku ci abang ci ele ta same takana taruh susah melupakannya. Satyo tacalia takana kece kawa yo bana padi bana. Ayo itulah kadang-kadang kalau takatulah takatuan awak kan pernah disebutkan di dalam Isra Mi'raj. Ada umpama jawi, ada batu tu balubang. Batu ko ada lubang kene, lubang tu dalam lubang tu keluar jawi gadang. Kemudian jawi itu nak masuk lo ke lubang ko balik. Apa kira? Lebih bisa le. Nah dole kalau katola tak keluar, tak bisa ditarik le. Alenya lah tolongsong. Itulah umpama. Lah, jadi orang kalau wajahnya hitam berarti itu
adalah orang yang ingkar, orang yang kapia dilambinan ke dalam neraka itu, berlambin dia di dalam neraka dia. Dikatakan pada saat diambil janji, kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakan azab akibat apa yang kamu ingkar. Lanjutan cik lain 107 jadi 106. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang wajahnya putih bersinar, mereka adalah orang yang beriman, maka dia berada di dalam rahmat Allah, dalam surganya Allah. Mereka adalah orang-orang yang kekal. Jadi orang nanu wajah putih, nyo ndak bisa dibubuek gede kini dah. Di operasi plastik nanti wajah dia kira itu ndak ada jaminannya. Nah menjadi jaminannya itu ada amal. Amal awak, karaju awak ko yang membuat wajah awak mau putih atau nan hitam. Awak kamane mau rapor biswa. Ya toh? Awak kamane mau rapor. Kalau rapor awak merah bagi kira bentuk ya hitam ya kusui ya. Tapi kalau rapor awak nilai tinggi juara bahagia senang. Kalau mancelia orang bahagia dan senang tu bahamun koe. Barasia tenang gembira happy ya. Alhamdulillah bersinar wajah. Itulah umpamu. Jadi orang yang wajahnya bersinar berarti dia menerima rapornya dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang sedikit. Senang hati bersinar wajahnya, gembira, baru keluar aura wajahnya itu bahagia. Tapi bagi mereka yang menerima dengan tangan kidanya ya. Ini mau rapor nilai rendah dia megah sada sigah rapor tentu adalah gambaran kekecewaan, gambaran penyesalan. Itulah orang hitam pudam wajah mungkoe. Mangko mohon doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah kami istiqomah dalam beramal, ya Allah kuatkan iman kami, kokohkan hati kami, yubana semakin bisa kami menjaga ibadah. InsyaAllah wajah wa putih jarannya bersinar bercahaya. Berselindung awak kepada Allah, jauhkan awak dari sesuatu yang akan merusak ibadah awak. Lalu kemudian nanti katu tampe neraka, wajah hitam pudam. Tapi kalau wajah nam putih jarannya, di hari diambilnya janji, maka dia akan berada di dalam surga Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Putih jarannya wajah awak, masuk awak ke dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.